Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat sore, selamat pagi. Bentar ya, aku kirim linknya dulu. Nah, sama di grup WA. Teman-teman bisa akses soalnya di link ini ya. Nanti pembahasannya juga ditaruh di sini, jadi boleh dibintangin aja nih si linknya. Nah, di pertemuan kali ini kita bakalan bahas yang kognitif 2. Jadi boleh teman-teman download soalnya yang kognitif kedua ya. Bentar yang di grup WA, nah itu udah masuk linknya. Sebentar. Oke, pokoknya linknya yang itu ya teman-teman ya. Bisa di-download dulu karena nanti mungkin ada beberapa halaman yang opsinya tuh adanya di halaman yang selanjutnya gitu. Jadi kalau misalnya di share screen kayaknya agak rempong gitu ya. Oke, kita seperti biasa kita review dulu ya teman-teman ya. Ini linknya nih. Boleh. Kalau nggak di grup WA juga ada ya teman-teman ya. Di grup Taman Siswa. Atau teman-teman yang join WA dan Tele boleh di-share juga, dibantu di-share di Telegram juga ya. Iya, bahas kognitif 2. Oke, sebelum kita bahas kognitif 2, kita review sedikit kali ya teman-teman ya, terkait ringkasan-ringkasan dari rumus logika. Ada apa aja sebenarnya dia ini dibaginya jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 rumus utama yang perlu banget kita pahami di sini. Yang pertama itu ada tolerance. Ingat ya, tolerance sama ponens itu dipakai kalau misalnya di dalam si soalnya itu ada premis yang baru, teman-teman. Nah, bedanya tolerance sama ponens apa? Kalau misalnya tolerance, aduh, keganti mulu nih. Kalau misalnya tolerance, itu premis keduanya adalah negasi. Ya, negasi. Kalau misalnya ponens, dia tanpa negasi. Nah, tapi kalau misalnya si tolerance yang punya kesimpulan, itu ketika premis keduanya adalah negasi dari si Q-nya, gitu. Tapi kalau misalnya negasi P yang jadi premis 2, maka dia itu tidak dapat disimpulkan. Sama nih halnya kayak ponens. Ponens ini yang punya kesimpulan itu ketika premis keduanya adalah si P. Nah, tapi kalau misalnya premis keduanya itu adalah Q, dia ini tidak dapat disimpulkan. Nah, itu antara tolerance dan ponens. Terus yang ketiga, di sini kita lihat ada silogisme. Nah, biasanya silogisme ini dijadiin tahap awal ya sebelum kita tentuin ke ekuivalensi. Nah, di sini silogisme itu bunyinya premis satunya tuh jika P maka Q. Nah, premis keduanya jika Q maka R. Di sini ada pengulangan teman-teman, yaitu di Q-nya. Nah, karena ada pengulangan, kita coret aja. Jadi, sisa yang awal dan yang akhir. Maka nanti kesimpulannya itu adalah P, maka R. Gitu. Terus ekuivalensi. Ekuivalensi itu apa? Ekuivalensi itu artinya setara. Nah, jadi P sama Q ini, dia sama aja teman-teman kayak negasi P atau Q, atau sama juga nih kayak negasi Q maka negasi P. Tadi di kolom Q&A ada yang nanya, apakah P and Q ini, jika P maka Q ini, ekuivalensi sama negasi P, maka negasi Q. Ini jawabannya salah ya. Jadi nggak bisa nih kalau dibalik, karena maknanya tuh bisa jadi berbeda. Jadi kalau misalnya kita mau samain, jika P maka Q mau kita ekuivalensiin, itu jadinya negasi Q. Jadi teman-teman lihat, yang ditambah kata jika atau apabila, itu adanya tuh di Q-nya, bukan di P-nya, gitu. Sama yang terakhir, di sini ada negasi atau ingkaran. Dibagi jadi 3 ya teman-teman ya, negasi atau ingkarannya. Kalau P dan Q mau kita negasikan, itu jadinya adalah negasi P atau negasi Q. Terus misalnya lagi ada P atau Q. Mau kita negasikan, hasilnya nanti negasi P dan negasi Q. Sama yang terakhir, kalau ada jika P maka Q, mau kita negasikan, itu nanti hasilnya adalah P dan negasi Q. Nah, jadi ini rumus dasar yang perlu teman-teman pahami ya terkait dengan ringkasan rumus logika. Gitu.
Oke, udah siap sampai sini teman-teman buat kelatihan soal? Ada yang mau ditanyain dulu gak dari rumus ini? Ini boleh di screenshot atau bisa cek juga di drive-nya tuh udah ada. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau tiba-tiba lupa sama rumusnya itu boleh banget ya lihat di sini gitu. Oke, aman ya sejauh ini ya? Oke, kita masuk ke dalam latihan soal kali ya teman-teman ya. Sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, aku bakalan timerin satu soal itu 1 menit. Biar nanti teman-teman terbiasa ya untuk mengerjakan soal dengan cepat. Nanti kalau misalnya udah ketemu jawabannya, boleh kirim di direct message aku. Biar nggak kelihatan gitu ya jawabannya sama teman-teman yang lainnya. Biar nggak terpengaruh gitu ya sama jawaban teman-teman yang lainnya. Oke, kalau misalnya aman, apa? Ini udah nih, boleh cek buku ya di linknya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba mulai ya dari nomor pertama. Waktunya 1 menit, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis tapi masih sedikit yang jawab. Kita coba tambah 30 detik lagi kali ya. 1 menit 30 detik, 30 detiknya aku mulai dari sekarang. Ini 15 detik lagi. Oke, waktunya habis di kolom chat udah banyak banget yang jawab. Ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada yang jawab E juga. Ini hampir semua jawaban ada ya berarti ya. A, B, C, D, E. Itu semuanya ada yang lihat, ada yang jawab. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Kira-kira nomor 1 ini jawabannya yang mana? Kenapa tuh nggak bisa buka filenya? Dari link ini bisa kan ya teman-teman ya dibuka ya? Apa masih ada aksesnya kah? Bentar ya. Coba aku. Bisa kan? Bisa kok, coba dibuka ya drive-nya, terus dibukanya yang kognitif, terus lihat soal yang kedua. Oke, kita coba lihat ya teman-teman ya. Ada yang bilang masih belum paham nih cara ngejawabnya gimana. Nah, kalau misalnya teman-teman ketemu soal seperti ini, dicek dulu teman-tean si opsinya. Nah, di antara opsi A sama E itu dia selalu ngomongin hal yang sama, cuman beda di satu kata aja, ya kan? Nah, terus kita cari nih di dalam teksnya, ternyata tuh dia adanya di kalimat yang mana sih? Kalau di soal nomor 1 ini, itu adanya di kalimat ini. Jika hutan terganggu, maka ekosistemnya tidak akan mampu menahan air hujan dalam jumlah yang besar. Terus sehingga aliran yang lolos lebih banyak dibandingin yang terserap ke dalam tanah. Jadi kita bisa lihat nih, jika hutan terganggu itu adalah si P-nya. Ekosistem tidak akan mampu menahan air hujan dalam jumlah besar, itu adalah si Q-nya. Sehingga itu sebenarnya Q-nya juga, pengulangan dari kalimat yang sebelumnya. Dan yang warna biru ini, aliran yang lolos lebih banyak dibandingin yang terserap ke dalam tanah, itu adalah si R-nya. Jadi di sini kita pakai rumus silogisme dulu. Silogismenya jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah
Jika P maka R. Nah, ternyata kalau misalnya kita cari jika P maka R, itu jawabannya nggak ada ya teman-teman ya. Nah, makanya kita masuk ke dalam rumus apa? Rumus ekuivalensi. Ekuivalensi. Nah, ekuivalensi tadi rumusnya ada dua ya kan? Jika P maka R ini akan ekuivalensi sama apa? Sama negasi P atau R, dia ekuivalensi juga sama negasi R, maka negasi P. Nah, kita coba cek ya teman-teman ya. Kita coba cek dulu pakai rumus yang pertama. Kata hubungnya apa? Kata hubungnya tuh atau. Nah, atau tuh berarti selain atau kita coret ya. A salah, ini juga salah apabila. Jadi, kalau misalnya jawabannya pakai rumus pertama, itu antara yang B sama yang C. Kita cek di sini, negasi P. Berarti kan P-nya jika hutan terganggu ya. Negasi, berarti kita tambahin kata tidak. Nah, di sini hutan tidak terganggu, betul. Ini hutan terganggu, salah. Nah, tapi kita harus cek lagi belakangnya. Belakangnya tuh R, jadi nggak ada negasinya, teman-teman. R-nya tuh apa? R-nya tuh aliran yang lolos lebih banyak dibandingin yang terserap ke dalam tanah. Tapi di soal ini lebih sedikit, makanya dia tuh salah. Nah, karena salah, kita coba masuk nih ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua, kata hubungnya itu adalah si jika maka, ya kan? Berarti yang atau ini kita coret. Nih, si atau ini kita coret. Makanya pilihan jawaban kita tuh antara A, D, sama E. Nah, di sini kita lihat negasi R. Nah, yang jadi jika atau apabila. Jadi, jika ini sama dengan apabila. Jika sama dengan apabila. Kita cek di sini, aliran yang lolos berarti lebih sedikit, ya kan? Tapi itu jadinya jika. Nah, yang A ini udah pasti salah. Kenapa? Karena di bagian jikanya, itu dia isinya P. Aturan berdasarkan rumus ekuivalensi, yang jadi jika itu adalah si R-nya. Nah, di sini kita lihat apabila. Nih, apabila berarti si jikanya. Aliran yang lolos lebih sedikit. Nah, ini lebih banyak. Berarti yang D ini salah. Nah, ini kita cek, ini benar. Terus belakangnya tuh negasi P. Berarti jika hutan tidak terganggu. Di sini hutan tidak terganggu. Makanya tepat banget jawabannya adalah yang domba. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung nggak tentang nomor 1 ini, kenapa jawabannya tuh bisa yang D? Harus teliti ya teman-teman ya. Kayak misalnya dia ini pakai rumus yang pertama, belakangnya tuh juga harus dicek nih, walaupun depannya itu benar ya kan jawabannya. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau sehingga itu berarti ki kakak. Iya, jadi sebenarnya sehingga di sini itu kan dia menjelaskan kalimat sebelumnya gitu. Oke. Ada yang masih bingung di rumus dasarnya. Oke, rumus dasar sebenarnya teman-teman perlu berpatokan sama yang ini. Nah, biasanya tinggal kita cek aja teman-teman. Tadinya kan di soal ini masukinnya silogisme terlebih dahulu kan. Nah, kalau misalnya kita pakai jawaban silogisme, ternyata di soal ini nggak ada teman-teman yang jadi jawabannya. Makanya kita harus, ada yang bocor ya, bentar. Udah ya? Oke. Belum, bentar. Bentar ya, Frank. Oke. Nah, terus nanti kalau misalnya silogismenya nggak ada, teman-teman perlu masukin ke ekuivalensi. Ekuivalensi itu rumusnya template seperti ini. Jadi mau nggak mau harus diingat. Nah, nanti tinggal kita cocokin aja nih sama yang ada di opsinya. Harus benar-benar sama persis gitu. Kenapa yang belakang itu sedikit bukan banyak? Karena di sini negasi. Negasi itu apa sih? Negasi itu kebalikan, teman-teman. Jadi kalau misalnya di kalimat awalnya itu dia ngomong lebih banyak, berarti kalau dinegasikan itu jadinya lebih sedikit gitu. Iya, emang ekuivalensi itu apa ya? Kayak lebih harus dicek nih apabila sama jikanya tuh kayak gimana. Itu yang harus diperhatiin, jangan sampai kejebak. Kalau pakai apabila itu berarti posisi R sama P-nya dibalik gitu ya.
Sebenarnya terserah, ini si apabilanya tuh boleh aja di depan. Cuman untuk mempersulit si soalnya, kadang soal-soal tuh suka dibalik biar kita terkecoh gitu. Sebenarnya posisi apabila atau jika tuh bebas ya, mau di depan ataupun di belakang. Boleh, opsi B kenapa salah ya? Kalau opsi B, kata hubungnya pakai atau. Jadi kita ngacunya pakai rumus ekuivalensi yang pertama nih, negasi P atau R. Nah, di sini negasi P. P-nya apa? P-nya tuh jika hutan terganggu. Berarti kalau negasi kebalikannya dong. Berarti jika hutan tidak terganggu. Sampai sini yang B benar nih, hutannya tidak terganggu. Atau, nah di sini R. R-nya tuh apa? Aliran yang lolos lebih banyak dibandingin yang terserap ke dalam tanah. Nah, tapi kalimat di sini diganti nih, lebih sedikit. Nah, ini yang bikin salah. Karena di rumusnya tuh nggak ada negasi R ya. Jadi cuman R doang. Tinggal kalian copy aja kalimat di sini tanpa diubah-ubah. Tapi karena di sini diubah, makanya opsi B-nya itu jadi salah. Opsi A kenapa salah? Kita coba cek opsi A. Opsi A itu pakai jika maka nih. Berarti dia ngacunya kepada rumus yang kedua, teman-teman di sini. Nah, tapi yang jadi jika itu adalah si R-nya. Aturan si aliran yang lolos ini kan, yang jadi jikanya. Tapi di pilihan yang A, itu jikanya adalah si R-nya, si P-nya. Nih, si P-nya tuh salah, teman-teman. Dia harusnya jadinya makanya. Oleh karena itu, si A-nya jadi salah gitu. Sebenarnya ekuivalensi, teman-teman perlu ingat aja nih, ditulis lagi nanti setiap jawab soal, si rumusnya. Nanti tinggal dicek aja gitu. Misal kalau udah cari pakai ekuivalensi tetap gak nemu gitu, ada kasus yang kayak gitu gak, Kak? Nggak ada sih, biasanya pakai ekuivalensi itu udah ketemu jawabannya. Misalnya saya makan apabila lapar, kalau diubah jadi jika maka, jika saya lapar maka saya makan. Iya, betul banget kayak gitu, betul. Yang mana tuh? Enggak dong. Yang D kan kalau misal teman-teman lihat, ini yang jadi makanya, teman-teman. Ini maka. Maka negasi P, ini apabila itu sama kayak jika. Jika, gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Dia tuh formatnya seperti ini, cuman dibalik aja. Yang jadi apabilanya itu adanya di kalimat yang belakangnya. Iya, jadi kayak gini itu lambang negasi. Betul banget. Kalau kata hanya jika, itu jika atau sebab atau maka akibat ya. Mana tuh? Yang mana tuh? Hanya jika maksudnya? Kalau hanya jika, nah berarti kalimat setelah jika itu jadi jika atau apabilanya gitu. Kalau dalam kalimat ini pokoknya yang jadi jika tuh yang depan ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah jika, ini adalah makanya gitu. Ingat lagi jika itu sama kayak apabila. Tapi Kak itu yang D negasi dulu gak sih? Bukannya negasi R? Atau kalau penempatan PR itu? Enggak teman-teman. Teman-teman jangan fokus ke posisi ini. Tapi jika makanya. Balik lagi nih. Negasi R itu adalah jikanya. Nah, jika di sini yang mana? Nih, yang diawali sama kata apabila. Makanya kalimat selanjutnya itu jadi negasi R. Jika negasi R, maka negasi P gitu. Hanya jika itu kayak maka sih. Kalau maka berarti dia harusnya ada di setelah apabila gitu, teman-teman. Kita tuh berarti cuman harus jeli temuin kalimatnya ya, Kak. Nggak perlu pahamin seluruh teksnya. Betul banget. Makanya teman-teman kalau misalnya bahas penalaran umum, nggak usah dibaca full teksnya. Teman-teman cek dulu sih opsinya, terus tinggal dicari aja adanya di kalimat yang mana. Itu pakainya screening gitu ya. Jadi nggak perlu kita pahamin, kita cari aja nih mana yang sesuai sama si opsinya. Ekuivalensi itu artinya adalah setara. Jadi dia ini sama aja maknanya, walaupun bentuk kalimatnya itu diubah gitu. Aman sampai sini teman-teman? Kita coba lagi ya di soal nomor 2 ya. Oke, aman ya? Wait, ini aku ganti dulu deh jadi scroll. Bentar ya teman-teman. Oke, ada vertikal. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Waktunya sama, 1,5 menit ya teman-teman ya. Kita mulai dari sekarang.
Nanti kalau udah ketemu jawabannya, boleh tulis di DM message ya, teman-teman. Tiga 30 detik lagi. Ini 15 detik lagi. Oke, waktunya habis. Ini lumayan mayoritas jawabannya lumayan benar sih teman-teman ya. Tapi kita coba cek jawaban yang benar tuh kira-kira apa. Sama seperti soal sebelumnya, kita baca dulu opsinya. Terus kita cari di teksnya, itu adanya di kalimat yang mana. Nah, kalau di soal ini teman-teman, itu adanya di kalimat ini nih. Jika harga aftur dapat diturunkan, maka biaya operasional maskapai penerbangan bisa ditekan, sehingga maskapai bisa menurunkan harga tiket. Jadi di sini jika harga aftur dapat diturunkan, itu adalah si P-nya, yang kuning ini adalah Q-nya, sehingga ini pengulangan, yang terakhir ini adalah si R-nya. Jadi sama ya, kayak soal sebelumnya, kita pakai apa? Pakai silogisme dulu. Silogisme terlebih dahulu. Jika P maka Q, jika Q maka R. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kesimpulan itu jika P maka R. Nah, karena nggak ada, kita lanjut ke ekuivalensi. Ekuivalensi. Ini kita tulisin lagi rumusnya ada 2, biar kita nanti lebih hafal lagi sama rumusnya. Jadi setiap jawab soal, teman-teman ditulis aja. Itu ada negasi P atau Q, sama yang kedua adalah negasi, bentar, ini kita ganti R aja deh. Negasi R, maka negasi P, ya kan? Nah, kita coba cek dulu ya teman-teman ya, pakai rumus yang pertama. Di sini kata hubungnya adalah atau. Berarti yang pakai maka kita eliminasi. Maka nomor A salah, terus B salah, C juga, C, D salah gitu. Jadi sisa B sama E ya kan teman-teman ya. Nah, terus tinggal kita cek aja di sini. Negasi P. P-nya apa? P-nya tuh jika harga aftur dapat diturunkan. Berarti tinggal kebalikannya gitu. Nah, di sini kalau yang B tidak nih. Oh, benar dia pakai negasi nih karena ditambahin kata tidak. Yang E juga sama nih, benar nih sampai sini. Karena ditambahin kata negasi juga. Nah, terus kita lanjut ke belakangnya. Di sini R. R-nya tuh apa sih? R-nya tuh maskapai bisa menurunkan harga tiket. Nah, di sini maskapai bisa menurunkan harga tiket. Nah, jadi ini jadi jawabannya. Kalau yang E, itu dia ditambahin kata tidak. Nah, makanya dia ini jadi salah. Seharusnya nggak usah pakai kata tidak. Karena berdasarkan rumus, dia tuh R doang, bukan negasi R. Jadi, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang bebek gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu, tapi mayoritas sudah benar sih, teman-teman. Ada kok, teman-teman, di PDF soal yang kognitif 2 ini. Ada kok di drive-nya. Oke, yang C kenapa salah? Kita lihat yang C. Yang C itu pakai apabila. Berarti kita ngacunya ke dalam rumus yang kedua. Di sini yang jadi jika atau apabilanya adalah negasi dari si R.
Negasi dari si R apa? Maskapai bisa menurunkan harga tiket, berarti tidak bisa. Nah, di sini kurang tidaknya gitu. Makanya si C ini salah gitu. Aman sampai sini teman-teman? Tenang aja, kita bakalan banyak latihan soal, jadi teman-teman akan terbiasa. Kalau misalnya nanti masih salah, gak apa-apa, nanti kita latihan lagi. Tenang teman-teman, ini bisa kalau misalnya kita terbiasa. Iya, betul. Kalau lambang tanda panah itu artinya maka. Oke, aman ya teman-teman ya, sejauh ini ya, nomor 2 ya. Iya, ada jago nih, Lin, mantap. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Waktunya sama 1,5 menit, kita mulai dari sekarang. Jawabnya dikirim ke chat direct message aja ya, teman-teman. Oke, waktunya habis. Ada 4 orang yang benar. Kita coba lihat ya, teman-teman. 5 nih sekarang. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira jawabannya tuh yang mana sih dari soal ini? Oke, apakah nggak ada jawaban? Kita coba cek ya, teman-teman ya. Nomor 3 ini. Yang ditanya negasi. Nah, sama seperti soal pada umumnya, kita baca dulu opsinya. Terus kita cek, teman-teman, ke dalam kalimat. Dia ini adanya di kalimat mana? Di kalimat ini. Penyebaran virus dapat mengganggu fungsi jantung dan bisa merusak otot-otot jantung. Di sini kita lihat kata hubungnya adalah dan. Jadi kan kalimatnya tuh P dan Q. Nah, P dan Q ini kalau misalnya kita negasikan, hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Ya kan, seperti ini kan. Tapi ternyata kalau misalnya kita pakai si hasil dari negasi ini, kita nggak ketemu jawabannya. Nggak ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, selanjutnya apa? Selanjutnya, kita harus lanjut ke ekuivalensi. Nah, ekuivalensi dulu nih kita tulisin rumusnya. Jika P maka Q itu ekuivalensi sama negasi P atau Q. Ekuivalensi juga sama negasi Q maka negasi P, ya kan teman-teman? Nah, terus teman-teman perlu jeli nih ngelihatnya. Kalau misalnya hasil dari si negasi ini lumayan mirip nih sama yang rumus ekuivalensi pertama, cuman beda di negasinya aja. Makanya kita pakai si rumus yang pertama. Kalau tadi rumus ekuivalensi yang pertama itu kan jika P maka Q, ekuivalensi sama negasi P atau Q. Nah, tapi yang kita punya itu kan negasi P atau negasi Q. Nah, sampai sininya itu sama persis ya kan, teman-teman? Makanya kita masukin nih di sininya. P maka, nah, kalau di pernyataan ekuivalensi yang pertama, kalau di sininya Q, di sininya jadi Q. Berarti kebalikannya dong. Kalau di sini negasi Q, di sini jadinya apa? Jadinya adalah negasi Q juga. Jadi dalam hal ini kita coba cari teman-teman pakai hasil ekuivalensinya. Pakainya tuh jika maka. Berarti selain jika maka kita coret. Di sini pakainya atau, di sini pakainya dan, di sini pakainya atau. Jadi sisa yang D sama yang E. Kita coba lihat di sini P. Jadi P doang nih tanpa diubah. P-nya tuh apa?
penyebaran virus dapat mengganggu fungsi jantung. Kita coba cek di sini, teman-teman. Jika penyebaran virus dapat mengganggu fungsi jantung, ini juga sama ya. Jika penyebaran virus dapat mengganggu fungsi jantung, jadi sampai sini dua-duanya itu benar. Nah, terus kita lihat belakangnya. Maka negasi Ki. Ki-nya tuh apa sih? Ki-nya tuh adalah bisa merusak otot-otot jantung. Berarti kalau di sini negasi, berarti kita tambahin tidak. Tidak bisa merusak otot-otot jantung. Berarti yang tepat yang mana? Yang karena di sini ditambahin kata tidak. Sedangkan kalau misalnya yang D ini, dia ini kurang kata tidak. Nah, jadi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu ya negasi P atau negasi Ki, dia ini ekuivalensi sama jika P maka negasi Ki. Nah, ini kita dapat satu rumus yang baru yang perlu teman-teman ingat. Oke, kalimat efeknya seseorang itu bukan yang R, Kak. Yang mana tuh? Yang seseorang yang mana? Jadi kita sebenarnya mengacu pada si opsinya aja, terus kita cek teman-teman di kalimatnya tuh adanya di mana. Setelah jantung. Yang mana tuh, bentar? Setelah jantung. Ini efeknya. Nggak usah teman-teman, karena di teksnya tuh nggak ada. Jadi kita nggak bisa masukin itu, karena nggak relevan aja sama opsi kita. Oh, jadi di rumus ekuivalen kita harus sesuaikan sama hasil yang didapetin setelah negasi ya, Kak? Iya, tapi ini cuman berlaku, teman-teman, kalau misalnya hasilnya itu negasi P atau negasi Ki, ya. Jadi kalau misalnya yang dan, itu belum tentu bisa masuk ke sini, gitu. Tapi biasanya di soal-soal, itu cuman ini kok, rumus yang ini doang, yang dimasukin ke dalam ekuivalensi, gitu. Yang C atau D, yang ini teman-teman yang E. Yang E jawabannya. Kalau ngerjain kayak gini berarti harus patokannya ke rumus yang nggak bisa dilihat dari makna kalimatnya. Betul, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat makna kalimatnya itu sebenarnya bisa, tapi kadang kayak ada sesuatu hal yang mengecoh gitu. Jadi kita berpatokan sama opsinya aja. Jadi nggak usah dilihat lagi tuh kalimat-kalimat yang nggak relevan. Karena itu sebenarnya bikin kita lama aja sih untuk baca kalimatnya lagi. Maksudnya gimana, Faiz? Kenapa enggak sama-sama tidak bisa, Kak? Kan negasi. Maksudnya gimana? Kan ini kita bukan pakai rumus yang ini lagi ya untuk mencarinya. Kita pakainya si ini. Karena kalau kita masukin si rumus negasi ini ke dalam soal, itu kita nggak nemu jawabannya. Gitu. Makanya kita harus lanjut ke ekuivalensi. Negasi itu, iya, negatif dari kalimat ya, kebalikannya, betul. Jadi kalau misalnya ada kata tidak nih di kalimat awalnya, kalau dinegasikan berarti kita hilangin. Begitupun kebalikannya nih. Kalau misalnya di kalimat awalnya itu nggak ada kata tidaknya, berarti kalau misalnya negasi kita adain kalimat tidaknya gitu. Jadi kebalikan kalau misalnya negasi. Oke, ada yang masih bingung menentukan PQR, terus kita terus maka atau dannya. Sebenarnya kalau maka atau dannya itu teman-teman bisa lihat di sini aja kata hubung. Jadi kalau maka atau dan itu kata hubung. Kalau di kalimat A, B, C itu kan teman-teman nggak lihat kata jika maka ya. Berarti dia tuh premisnya dihubungkan sama antara atau sama dan gitu. Nah, di sini. Kalau jika maka pasti ada sih kalimat jika makanya gitu. Itu kalau cara menentukan kata hubungnya ya. Kalau untuk menentukan P sama Q-nya, sebenarnya teman-teman tinggal lihat aja nih. Kalau misalnya dia disebut di awal, di dalam teks ya, itu dia merupakan P-nya. Nah, ini yang merupakan si Q-nya. Itu kalau di dalam teks. Tapi kalau misalnya di dalam sini, itu teman-teman juga perlu lihat jika makanya. Di teks juga perlu lihat jika makanya sih, kalau misalnya emang udah dimunculin tuh jika maka di dalam si paragrafnya gitu. Kalau misalnya nggak ada, berarti yang disebut duluan itu dia merupakan si P-nya.
Kak, ini premis soalnya jika P maka negasi Q ya? Iya, betul. Itu ya tadi ya, kalau mau nentuin PQR-nya, itu sebenarnya dilihat dari jika makanya. Kalau misalnya dia jika, berarti dia P-nya gitu. Kalau misalnya Q, itu dia berarti sebabnya, akibatnya tuh apa gitu. Oke, kalau misalnya ada kayak semua sebagian, soalnya, nah kalau semua sebagian itu sebenarnya nggak bisa teman-teman masukin ke dalam rumus logika. Kalau misalnya ada soal semua atau sebagian, itu sebenarnya lebih enak teman-teman pakai gambar. Nanti ada ya, kita kayaknya minggu depannya lagi deh. Setelah kita bahas kognitif 3, itu aku mau bahas yang semua sebagian gitu-gitu. Jadi tenang, itu sebenarnya agak kurang enak sih kalau misalnya kita masukin ke silogisme. Lebih enak kita gambar pakai himpunan aja gitu. Beririsan kah atau kayak gimana? Ini, cara dapetinnya tuh kita samain aja sama rumus ekuivalensi sebenarnya. Ekuivalensi kan rumusnya tadinya kayak gini ya. Ternyata hasil negasi kita itu mirip nih sama rumus negasi yang pertama. Makanya kita lihat di sini nih, aku udah tulisin. Ini rumus ekuivalensi ya. Jika P maka Q, itu ekuivalensi dengan negasi P atau Q. Nah, yang kita punya itu kan negasi P atau negasi Q, ya kan? Ini jawaban dari negasi kita. Nah, kamu cek di sini. Oh, awalnya itu sama. Berarti kita tulis di sini. P maka, nah, tapi bagian belakangnya itu berbeda. Di sini Q, di sini Q. Berarti kalau misalnya kita punyanya negasi Q, maka di sini ditulisnya apa? Negasi Q juga. Makanya jadilah rumus ini gitu. Jadi negasi P atau negasi Q itu ekuivalensi sama P maka negasi Q gitu. Lebih pasti betul kalau pakai rumus. Karena ini dinegasikan teman-teman di kalimat awalnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya P dan Q dinegasikan, itu sama aja kayak dikali gitu sih. P dikali negasi jadinya negasi P. Terus kalau misalnya dan kita negasikan, itu dia jadinya atau. Kalau Q kita negasikan jadinya negasi Q. Jadi awalnya tuh mengacu ke soal nih. Soalnya disuruh negasi, makanya kita negasi. Oh ternyata jawaban negasi itu nggak ada. Makanya kita lanjut ke dalam ekuivalensi gitu. Ekuivalensi itu bukan kebalikan ya teman-teman, tapi setara maknanya. Walaupun bentuknya tuh diubah, tapi arti atau maknanya tuh sama aja gitu. Oke, ini nggak apa-apa ya. Kalau bisa masih bingung nih, kita coba ke soal nomor 4. Ini dia formatnya sama persis teman-teman. Sama kayak nomor 3. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Si nomor 4. Nah, boleh coba teman-teman kerjain dulu si nomor 4 ini. Nah, kelihatan kan ya, tapi ya, nggak kekecilan kan? Kalau nggak, kalian buka aja ya di PDF kalian ya. Waktunya sama, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Hati-hati ya, teman-teman ya, ngeceknya. Oke, sisa 20 detik lagi.
Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya teman-teman, kira-kira jawabannya itu di mana. Sama seperti soal-soal sebelumnya, kita baca dulu si opsinya. Terus kita cari teman-teman di teksnya tuh adanya di kalimat yang mana. Nah, kalau misalnya soal nomor 4 ini, dia tuh adanya di kalimat terakhir. Mulai dari sini. Kewajiban membayar cicilan hutang yang melebihi batas ideal dan pengeluaran bulanan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun yang bersifat gaya hidup. Nah, terus teman-teman, di sini kita lihat ya, kita tuh disuruh negasikan. Nah, berarti kita cari kata hubungnya. Kata hubung di sini itu apa? Dan, ya kan? Di sini berarti ini tuh P-nya, ini Q-nya. Jadinya kita punya format kalimat P dan Q. Nah, si P dan Q ini mau kita negasikan. Kalau kita negasikan, itu jadinya negasi P atau negasi Q. Nah, tapi kalau misalnya nanti teman-teman cek, ketika pakai format ini, negasi P atau negasi Q, kita nggak ketemu jawabannya di soal. Nah, karena kita nggak ketemu, teman-teman, makanya kita lanjut ke cara tadi ya, cara ekuivalensi. Ekuivalensi. Tadi ekuivalensi ada dua ya kan bunyinya. P maka Q itu ekuivalensi dengan negasi P atau Q ekuivalensi juga nih sama negasi Q maka negasi P. Nah, karena kita tuh mau carinya dari hasil negasi ini, dia ini lebih mirip sama rumus ekuivalensi yang pertama. Makanya kita mau coba bandingin nih. Nih, aku tulisin lagi rumus ekuivalensi yang pertama. Jika P maka Q itu ekuivalensi dengan negasi P atau Q. Tapi dari rumus negasi ini yang kita punya adalah negasi P atau negasi Q. Kita coba tulis ya di sini teman-teman ya. Negasi P atau negasi Q. Nah, sama nih kayak sebelumnya. Ternyata depannya tuh sama. Makanya kita tulis juga depannya di sini. P maka, nah, kalau misalnya berdasarkan rumus ekuivalensi, si Q ini jadi Q di sini. Nah, berarti di sini kita negasi Q jadinya apa di sini? Jadinya negasi Q. Makanya nanti kita dapat rumus baru, yaitu negasi P atau negasi Q itu ekuivalensi dengan P maka negasi Q. Kalau teman-teman udah kebiasa ngejawabnya, nggak perlu lagi dijabarin kayak gini. Langsung aja ditulis dan diingat gitu ya. Kalau misalnya negasi P atau negasi Q, itu dia ekuivalensi dengan P maka negasi Q. Nah, terus tinggal kita cari kira-kira dia ini adanya di opsi yang mana. Kata hubungnya jika maka, berarti selain jika maka kita eliminasi teman-teman. Yang A nih pakai atau, makanya kita eliminasi. Terus yang B itu jika maka, betul. Yang C itu pakai atau, salah. Yang D itu jika maka, yang E itu pakai dan di sini. Jadi jawaban kita antara yang B, kalau enggak yang D. Tinggal kita cek aja teman-teman di sini. Rumusnya itu adalah si P. P itu apa sih? P itu adalah kewajiban membayar cicilan hutang yang melebihi batas ideal. Jadi format kalimatnya seperti itu aja, nggak perlu kita ubah-ubah. Nah, di sini kita coba cek ya teman-teman ya. Jika kewajiban membayar cicilan hutang melebihi batas ideal, jika kewajiban membayar cicilan hutang yang melebihi batas ideal. Nah, keduanya tuh sama ya teman-teman ya. Jadi sampai sini masih benar. Terus kita cek teman-teman ke premis yang selanjutnya. Di sini negasi Q. Q-nya apa? Q-nya tuh pengeluaran bulanan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun yang bersifat gaya hidup. Jadi kita tambahin aja nih pengeluaran bulanan yang tidak cukup. Nah, kita cek ke paragraf teman-teman nih, ke opsinya. Yang B itu benar nih, ditambahin tidak. Nah, makanya jawaban kita tuh yang B. Kalau yang D itu kurang nih, kurang kata tidak di sini. Makanya dia jadi salah. Makanya untuk nomor 4 ini jawaban yang tepat adalah yang bebek. Boleh yang ini ya.
Jadi tadi kamu udah ngerti kan ya sampai sini ya? Ini pakai rumus negasi yang ini aja nih. Nih, rumus negasi yang ini yang pertama. Nah, kalau misalnya nanti kita udah dapat rumus negasi yang pertama, terus kita cari nih ke opsi, oh ternyata nggak ada nih. Baru kita lanjut ke ekuivalensi. Nah, ini sebenarnya rumus ekuivalensi dasar nih, yang ini. Ya, yang dasar. Kita tulis lagi rumus ekuivalensinya. Tapi ternyata yang kita punya ini dari hasil negasi itu lebih mirip ke yang pertama. Jadi kita fokusin aja ke yang pertama. Nah, di sini P maka Q itu ekuivalensi dengan negasi P atau Q. Tapi dari hasil negasi yang kita punya, itu hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, kamu cek di sini bahwa depannya tuh sama. Nah, karena depannya tuh sama, ya udah kita copy aja nih dari ekuivalensi yang awal. P maka, nah tapi karena belakangnya beda, tinggal kita cek aja nih. Kalau di sini Q, di sini juga Q. Berarti kalau misalnya kita punya negasi Q, berarti di sini jadinya apa? Jadinya negasi Q, gitu. Makanya bisa kita simpulin nih, dari negasi kita, negasi P atau negasi Q itu ternyata ekuivalensi dia sama P maka negasi Q gitu. Itu rumus turunannya udah pasti? Iya, udah pasti. Kak, tapi kalau pakai rumus negasi ada di pilihan gandanya, pakai rumus yang negasi aja berarti. Betul. Jadi kalau misalnya udah ada nih jawaban negasinya, ya udah kita pakai jawaban yang ini aja gitu. Betul sekali. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 4. Kak, kalau ekuivalensi yang kedua jarang dipakai ya? Dipakai kok tadi ada yang kita pakai kan? Jadi harus kita cek aja sih sebenarnya teman-teman. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Oke, kita coba lanjut ke nomor 5 di sini. Waktunya sama, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Tiga 30 detik lagi. Sepuluh detik lagi. Oke, waktunya habis. Di sini udah lumayan banyak, hampir mayoritas semuanya tuh betul jawabannya. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Berarti jawabannya tuh yang mana? Nah, sama seperti pada umumnya, kita baca dulu teksnya, si ininya ya, opsinya ya. Terus kita cari di teks. Oh, ternyata dia tuh mengacu pada kalimat yang ini. Karena informasi tidak sempurna atau menyeluruh yang diterima oleh masyarakat, akibatnya, berarti kan akibat dari yang ini ya, teman-teman ya. Akibatnya itu akan timbul kekhawatiran di masyarakat. Nah, sehingga menimbulkan respon tindakan belanja masif sebagai upaya penyelamatan diri. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini itu adalah P-nya, ini adalah si Q-nya. Terus ini adalah si R-nya. Jadi sama ya, kita pakai rumus silogisme dulu. Nah, silogismenya adalah jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya itu jika P maka R. Nah, terus teman-teman lihat di soalnya disuruhnya apa sih? Oh, ternyata di soalnya
kita ketemu premis yang baru, teman-teman. Jika informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sempurna. Nah, makanya kita tinggal tulis aja nih. Premis satunya itu yang ada di soal, yang ada di teksnya. Premis satunya berarti jika P maka R. Terus kita cek premis keduanya tuh yang ada di soalnya. Di sini kan jika informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sempurna. Nah, berarti itu kan adanya di sini ya. Nah, tidak sempurna. Berarti premis keduanya tuh apa, teman-teman? Premis keduanya tuh adalah si P-nya. Nah, kalau di dalam premis keduanya tuh nggak ada negasi, kita pakainya rumus apa? Nah, kita lihat di sini. Pakainya rumus ponens. Nah, kalau berdasarkan rumus ponens, kalau kesimpulannya, premis keduanya itu adalah P, kesimpulannya adalah si Q-nya. Gitu. Tinggal kita cek, Q-nya tuh apa? Q-nya tuh menimbulkan respon tindakan belanja masif ekoki R ya. R. R-nya tuh apa? R-nya tuh menimbulkan respon tindakan belanja secara masif sebagai upaya penyelamatan diri. Adanya di opsi yang mana? Adanya di opsi yang D. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Kalau yang E ini, apabila premis keduanya itu apa? Premis keduanya itu adalah si Q-nya. Jadi kita tuh mengacu pada rumus ponens yang ini, teman-teman. Lihat, kalau rumus ponens premis keduanya itu adalah P, dia ini kesimpulannya adalah Q. Tapi kalau misalnya premis keduanya itu adalah Q, dia ini tidak dapat disimpulkan. Gitu. Sampai sini nomor 5 aman. Ada yang masih bingung nggak? Kenapa pakainya tuh si ponens? Pakai ponens ya. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, kalau misalnya aman, kita akan lanjut nih. Ada teks paragraf yang lumayan panjang. Ini buat kita jawab nomor 6 sampai nomor 12. Kak, itu setelah sehingga terus jadi R ya? Iya, jadi R, betul sekali. Nah, ini ada teks paragraf yang panjang, sama ada diagramnya, teman-teman. Jadi ini untuk jawab lumayan banyak soal. Kita mulai dulu dari nomor 6. Teman-teman cek paragrafnya di PDF masing-masing ya. Nomor 6, waktunya sama, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya teman-teman ya, kira-kira jawaban yang teman-teman jawab itu benar apa salah. Nah, kita berdasarkan paragraf 3. Jadi kita lihatnya di paragraf 3 aja ya, nggak usah lihat di paragraf-paragraf lainnya. Terus teman-teman lihat nih, oh antara opsi A, B, C, D, E, itu dia ngomongin hal yang sama nih. Jadi tinggal kita cari aja kira-kira dia itu adanya di mana. Nah, kalau tips screeningnya, apalagi kalau misalnya di opsinya tuh ada angka-angka, langsung aja kita cari si angkanya, itu bakalan lebih cepat kan carinya. Nah, dia ini ya teman-teman, adanya tuh di kalimat ini. Luas deforestasi di Indonesia pada periode 2013 sampai 2017 tercatat sebesar 5,7 juta hektar.
Nah, setengah dari total itu terjadi dalam lahan konsesi. Nah, terus setengah laginya, ya teman-teman ya, itu akibat tambang. Nah, dan kelapa sawit gitu. Jadi dibagi-bagi ya teman-teman ya. Setengahnya itu untuk lahan konsesi. Terus ada sekian ribu untuk tambang, dan sekian ribu lagi untuk kelapa sawit. Nah, kalau misalnya kita udah baca dan kita pahami, tinggal kita cek aja nih ke bagian opsinya. Yang ditanya itu adalah yang paling benar. Ya, jadi kita coba cek mulai dari yang A. Luas deforestasi di Indonesia pada periode 2013 sampai 2017 tercatat sebesar 5,7 juta hektar. Ini betul ya teman-teman ya. Jadi A, B, C, D, E itu betul nih sampai sini. Nih, semuanya betul. Karena sama semua kan. Jadi bedanya tuh cuman di kalimat selanjutnya aja. Nah, yang A ini salah di kata semua. Kalau tadi kita baca di lahan konsesi itu cuman setengah aja gitu. Jadi ini salah, harusnya setengah. Terus yang B, semua itu. Ini juga salah ya teman-teman ya. Semua, balik lagi. Terus yang C, sebagian itu terjadi di lahan konsesi. Ini tepat banget. Kalau yang D, sebagian itu mungkin. Nah, di sini yang salah teman-teman dari kata mungkin. Karena kan di soal, di paragrafnya itu nggak ada kata mungkinnya kan. Emang sebagian itu untuk lahan konsesi. Makanya si D ini salah. Yang E, balik lagi ya, kata semuanya yang bikin salah. Makanya untuk nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah yang cacing. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 6 ini, ada yang masih bingung nggak? Cara bedain benar, mungkin benar, paling benar. Kalau misalnya paling benar, teman-teman, itu sebenarnya dia itu udah fix sama banget kayak di teksnya. Tapi kalau misalnya mungkin benar, itu dalam kalimat yang dibicarain di soal itu, dia ada kemungkinan-kemungkinan lain. Misalnya akibatnya bisa A, bisa B. Nah, itu mungkin benar gitu. Jadi bisa muncul dua kemungkinan. Oke, sampai sini aman ya, teman-teman ya. Kita coba lanjut ke nomor 7. Waktunya sama, 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Boleh nomor 5. Bentar ya teman-teman, aku pause dulu waktunya. Nomor 5. Nih, nomor 5. Jadi SS. Oke, udah ya. Kita balik ke nomor 7. Waktunya aku start lagi. Oke, waktunya habis. Udah banyak nih teman-teman yang ngejawab. Nah, ini sebenarnya mesti teliti aja ya teman-teman ya. Di soal ini kita cek ke bagian yang ditanyain. Nah, di sini kan yang ditanyain itu adalah simpulan yang dapat ditarik dari paragraf 1 gitu. Jadi kita sebenarnya ngecek aja teman-teman. Nah, terus kita coba lihat nih nomor 7. Nah, nomor 7 itu
Simpulan apa yang dapat tarik paragraf 1? Banjir bandang yang melanda Kalimantan Selatan. Nah, ini sebenarnya kalimatnya tuh sama semua ya kan, teman-teman? Makanya tinggal kita cek aja adanya di kalimat yang mana. Kalau misalnya kita lihat, adanya tuh di sini nih. Oke, kita scroll. Nah, adanya di kalimat yang Nah, padahal kapasitas normalnya hanya sekian-sekian-sekian. Namun, intensitas hujan ekstrim bukan satu-satunya penyebab banjir bandang tersebut. Nah, teman-teman lihat di sini. Namun, intensitas hujan ekstrim bukan satu-satunya penyebab banjir bandang tersebut. Nah, sebenarnya teman-teman, kalimat sebelumnya, ini tuh dia mengacu pada curah hujan, ya kan? Nih, mengacu pada curah hujan yang ada di atas ini. Jadi sebenarnya kayak agak gabungan juga ya, kita perlu combine ini dengan PBM PPU nih. Nah, terus kita lihat nih teman-teman di kalimat selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, perubahan penutupan lahan di Das Barito kemungkinan turut memicu banjir bandang parah di Kalimantan Selatan ini. Nah, coba teman-teman baca kalimatnya baik-baik. Perubahan penutupan das di Barito kemungkinan turut memicu paling parahnya di Kalimantan Selatan ini, gitu. Nah, kalau misalnya kita udah lihat, teman-teman, tinggal kita cek aja ke bagian opsinya. Nomor 7, A. Banjir bandang yang melanda Kalimantan Selatan disebabkan oleh intensitas hujan yang ekstrim atau perubahan penutupan lahan di Barito. Nah, yang A ini sebenarnya salah di atau, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau atau bisa disebabkan karena A atau B. Jadi salah satunya kan. Padahal itu keduanya. Makanya yang A ini dia tuh salah. Harusnya dan. Yang B, banjir bandang yang melanda Kalimantan Selatan disebabkan oleh intensitas hujan yang ekstrim dan perubahan penutupan lahan di Das Barito. Nah, ini tepat teman-teman karena dia pakainya tuh yang dan. Makanya jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kalau yang C, banjir bandang yang melanda Kalimantan Selatan menyebabkan. Nah, ini yang salah teman-teman. Harusnya bukan menyebabkan ya, harusnya disebabkan gitu. Jadinya ini salah. Disebabkan. Yang D, banjir bandang yang melanda Kalimantan Selatan menyebabkan. Nah, ini juga ya teman-teman ya. Yang perlu kita lihat nih, dia tuh volume air masuk ke Das Barito melebihi kapasitas normalnya. Kita balik lagi nih ke si opsi. Nah, yang menyebabkan itu bukan banjir bandang, teman-teman. Padahal kapasitas normalnya adalah segini, tapi adalah si curah hujannya. Jadi yang nomor D ini, dia tuh salah di sini. Ini bukan banjir bandang harusnya, tapi adalah si curah hujannya. Nah, curah hujan. Terus yang terakhir, yang E. Nah, sama ini kayak yang E ya. Sama kayak yang D, ini harusnya curah hujan juga. Curah hujan dan dia ini harusnya tuh bukan kurang, tapi harusnya tuh lebih gitu. Kan di sini juga melebihi ya. Jadi salahnya tuh di situ. Sampai sini terkait nomor 7 ini teman-teman ada yang mau tanya dulu? Kak, bukannya penutup lahan itu masih kemungkinan ya? Belum pasti jadi penyebabnya. Nah, itu sebenarnya kita coba cek ya teman-teman ya di sini ya. Kemungkinan turut memicu. Nah, sebenarnya itu bisa kita jadiin clue juga teman-teman bahwa ada hal lain gitu yang menyebabkan. Karena kan di sininya itu dia dibilang teman-teman kemungkinan turut memicu. Jadi nggak hanya ada satu variabel doang yang mempengaruhi atau menyebabkan si banjir bandang tersebut gitu. Enggak, kalau kayak gini tuh nggak pakai silogisme. Jadi cuman kita cocokin aja teman-teman sama di teksnya gitu. Nah, kalau misal soal-soal kayak gini, sebenarnya relatif lebih mudah, asal kita harus mau jeli gitu ya untuk ngecek si kalimatnya itu isinya tuh apa. Aman sampai sini teman-teman terkait nomor 7 ini? Betul, betul sekali.
Oke, aman ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, kita coba lanjut dulu ke nomor 8. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Jawabnya di direct message ya, teman-teman. Oke, waktunya habis. Kita coba lihat ya, teman-teman. Kira-kira jawabannya itu yang mana? Nah, di sini ditanya simpulan yang dapat ditarik dari paragraf kedua. Jadi, di sini kita cek aja ya, teman-teman ya. Paragraf kedua itu ngomongnya tentang apa sih? Nah, kita sesuaikan sama opsi-opsi yang ada di sini. Nah, mulai dari opsi yang A. Banjir di Indonesia bisa mengakibatkan penurunan luas hutan karena hutan berfungsi menyerap curah hujan tinggi gitu ya. Kita coba cek. Nah, dia tuh adanya di kalimat ini, teman-teman. Penurunan luas hutan atau deforestasi bisa menyebabkan atau memperparah banjir di Indonesia karena berfungsi menyerap air dari curah hujan tinggi. Nah, jadi kita bisa lihat ya teman-teman ya, sebenarnya salahnya tuh di satu kata doang, yaitu mengakibatkan. Ini harusnya adalah disebabkan gitu. Makanya si A ini dia salah. Yang B, banjir di Indonesia bisa mengakibatkan luas hutan di Indonesia terkikis menjadi 8,2. Ini adanya di mana? Di sini, teman-teman. Nah, di kalimat ini. Luas hutan di Indonesia terkikis dari 106,4 juta hektar pada tahun 2000 ya, menjadi 82,8 juta hektar 7 tahun lalu setelahnya. Nah, bisa kita cek ya teman-teman di sini. Itu sebenarnya salahnya tuh di tahun ini. Harusnya bukan 2007 ya, tapi 2000. Terus yang C, itu dia adanya di kalimat yang ini. Kalimantan Selatan kehilangan 794.000 hektar lahan tutupan pohon pada periode 2001 sampai 2009 dengan 10,4 diantaranya termasuk kawasan hutan primer. Nah, terus kita lihat di opsinya yang C, itu sebenarnya dia salahnya itu adalah di sini. Banjirnya. Nah, sebenarnya nggak disebutin dengan jelas di teksnya. Terus yang D, banjir di Indonesia bisa disebabkan oleh penurunan luas hutan karena hutan berfungsi menyerap air dari curah hujan tinggi. Nah, ini sebenarnya sama aja tadi ya kayak opsi sebelumnya, dia tuh adanya di sini juga. Di sini. Ini berarti tadi untuk opsi yang B sama, bentar, ya opsi yang B juga yang D.
bentar, karena ini kok ini sih. Ini yang B, ini. Nah, ini yang 8D. Dia tuh adanya di sini, teman-teman. Nah, kita coba cek apakah jawabannya itu benar. Banjir di Indonesia bisa disebabkan oleh penurunan luas hutan karena hutan berfungsi menyerap air dari curah hujan yang tinggi. Nah, ini tepat banget ya, teman-teman, jawabannya. Kalau yang E, banjir di Indonesia disebabkan oleh penurunan luas hutan atau deforestasi dan curah hujan yang tinggi. Ini kan sebenarnya sama ya, teman-teman ya. Sama kalimat yang D. Cuman, teman-teman, di sini kita bisa lihat bahwa dia ini salah formatnya. Nah, salah formatnya gitu. Kalau opsi B itu bukannya emang tahun 2007 ya? Kan 7 tahun setelah tahun 2000. Nah, kita coba cek ya, teman-teman ya. Si opsi yang B. Dia kan adanya di kalimat yang ini ya. Nah, luas hutan di Indonesia terkikis dari 100 juta pada 2000 menjadi segini. 7 tahun setelahnya. Nah, teman-teman, itu sebenarnya 7 tahun setelahnya tuh nanti. Tapi pas tahun 2000, itu dia baru sih 8,2 juta ini, gitu. Makanya 2007-nya itu, di situ salah, harusnya 2000. Nah, pada 2000 menjadi 8,2,8 gitu. Jadi jangan sampai kekecoh nih nanti sama kata 7 tahun setelahnya gitu. Aman sampai sini terkait nomor 8. Jadi sebenarnya kalau ketemu soal kayak gini itu benar-benar harus dicocokin teman-teman sama yang ada di teksnya gitu. Jangan kita ganti-ganti format kalimatnya. Aman sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya teman-teman ya. Kita coba lanjut ke nomor 9, waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Bingung yang mana, Now? Oke, waktunya habis. Sebelum bahas nomor 9, ada yang tanya, yang E ini salahnya di mana? Sebenarnya di sini. Kalau di sini kan dan ya. Harusnya formatnya seperti ini. Seperti yang di kalimat opsi yang D gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita coba cek ya, teman-teman, nomor 9. Manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Nah, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Kira-kira nomor 9 ini jawabannya tuh yang mana? Nah, kita cek nomor 1, banjir bandang yang melanda Kalimantan Selatan menelan 15 korban jiwa dan merugikan 269.000 gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk yang 9A, dia tuh adanya di kalimat yang ini. Nih, kalimat ini. Kejadian ini menelan 15 korban jiwa dan merugikan 296.000 penduduk hingga 17 Januari 2021. Ingat 296. Sedangkan tadi di opsi A dia tuh 269. Makanya ini salah. Harusnya 296. Makanya opsi yang A itu salah. Opsi yang B itu adanya di kalimat yang
yang ini. Nih, di kalimat bawahnya, 2 kalimat setelahnya. Mulai dari kalimat ini. 461, nih ya, curah hujan di Kalimantan sebesar 461 mm selama 9 sampai 13 Januari 2021. Nah, bisa kita lihat teman-teman, di sini 2021, ya kan? Tapi, bentar. Kok ini? Bentar, aku salah lihat. Bentar. Luas. Bukan yang ini. Yang ini. Nah, ini teman-teman, luas hutan di Indonesia terkikis dari sekian 7 tahun setelahnya. Berarti 7 tahun setelahnya itu 2007. Nah, kita bisa lihat di sini, di nomor ini. Nah, ini teman-teman, harusnya tahun berapa? Tahun 2007, gitu. Terus yang C. Yang C itu adanya di kalimat yang ini, di sini dia nih, 9C. Nah, 9C itu dia apa tadi? Oke, Kalimantan Selatan kehilangan 794. Oke, kita cari teman-teman, kira-kira dia tuh adanya di kalimat yang mana? Nah, di sini. Kalimantan Selatan kehilangan 794.000 hektar lahan tutupan pohon pada periode 2001 sampai 2019. Nah, di soal teman-teman, salahnya di mana? Sebenarnya salah di sini. Ini ribu. Nah, di soal teman-teman, itu dia juta. Makanya yang C ini salah. Harusnya ribu. Gitu. Terus yang D, curah hujan. Nah, curah hujan tadi tuh yang ini. Baru nih yang atas nih. Kalimantan pada 9 sampai 13 Januari. Nah, di sini 9 sampai 12. Jadi di sini salah. Harusnya 13. Jadi otomatis yang tepat itu adalah yang E. Yang E itu adanya di kalimat yang berapa sih? Hutan Jawa 20%. Nah, yang E itu adanya di kalimat yang wait, adanya di akhir-akhir paragraf, betul, bentar. Oh iya, betul di sini. Nah, adanya di sini. Di Jawa, Bali, bahkan di bawah 20% dari total luas daratan masing-masing wilayah tersebut. Thank you, teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 9 ini. Jadi sebenarnya harus jeli aja sih untuk melihat salahnya tuh di mana. Karena salahnya tuh benar-benar sepele banget gitu ya sebenarnya ya. Salah tipis-tipis banget. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 9 ini. Oke, aman ya sejauh ini ya. Benar, harus latihan screening. Betul banget, biar semakin cepat gitu ya untuk mencarinya. Oke, kita coba lanjut di nomor 10. Ini fokusnya ke grafik aja ya teman-teman ya. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Berikut sama tersebut itu sama kok.
Oke, waktunya habis. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Pernyataan yang sesuai grafik berikut kecuali, berarti kita cari yang salah. Yang A, jumlah korban banjir di Kabupaten Barito Kuala menduduki peringkat 6 terendah. Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Barito terendah. Nah, kita coba lihat aja nih kira-kira dia ini benar apa enggak. Satu dari yang terendah ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, betul. Makanya si opsi A ini dia betul. Opsi B-nya, jumlah korban banjir di Kota Banjarmasin menduduki peringkat ketiga tertinggi. Nah, ketiga tertinggi. Kita lihat teman-teman. Sorry, naik. 1, 2, 3. Nah, betul ya teman-teman ya. Makanya yang B itu juga betul. Terus yang C, jumlah korban banjir di Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 17 Januari 2021 adalah 6960 orang. Nah, kita coba cek ya teman-teman ya, Kabupaten Hulu. Nah, Kabupaten Hulu tuh adanya di mana dia? Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Nah, ini. Dia tuh isinya 6690. 6690 ya. Kita cek di sini. Oh, ternyata salah nih di sini. Harusnya 90 gitu. Makanya yang jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, jumlah korban banjir di Kabupaten Tabalong lebih rendah dibandingin Kabupaten Balangan. Tabalong itu di sini, Balangan itu di sini. Itu betul ya, teman-teman ya. Sama yang E. Yang E itu apa? Jumlah korban banjir di Kabupaten Banjar per 17.000 adalah per 17 Januari itu adalah 64954. Kabupaten Banjar. Banjar itu adanya di sini. 64957. Itu tepat, teman-teman. Jadi untuk jawaban nomor 10, jawaban yang benar adalah yang cacing. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 10 ini. Emang harus jeli ya teman-teman ya untuk ngebacanya. Aman ya? Oke, aman. Oke. Kita lanjut ke nomor 11. Nah, waktunya sama. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Di sini di kolom chat tuh mayoritas yang B, kalau enggak yang C. Kira-kira jawabannya tuh yang mana yang tepat? Berdasarkan grafik, manakah simpulan yang benar? Opsi A, jumlah korban banjir di Kota Banjarmasin per 17 Januari 2021 adalah 48,960. Kita coba cek ya teman-teman, Banjarmasin 48,690. Jadi yang A ini dia salah. Ya, yang A ini salah. Aturan di sini 690. Yang bebek, jumlah korban banjir di Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala lebih rendah dibandingin Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nah, kita coba cek ya teman-teman. Tadi Kota Tanah Laut. Tanah Laut tuh yang ini. Terus sama Barito Kuala. Itu katanya lebih rendah dibandingin Hulu Sungai Selatan. Nah, kebalik ya teman-teman ya.
Harusnya si hulu Sungai Selatan ini yang lebih rendah dibandingin Barito sama tanah laut gitu. Makanya yang B ini juga salah karena dia tuh kebalik. Kebalik ya. Terus yang C, jumlah korban banjir di kota Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala rendah dibandingin Kabupaten Banjar. Nah, kita coba cek teman-teman. Tadi disebutnya kota Tanah Laut. Tanah Laut tuh di sini. Sama Barito Kuala. Itu katanya lebih rendah dibandingin Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar di mana? Di sini. Nah, benar ya teman-teman ya. Jadi yang benar adalah yang C. Gitu. Nah, yang C. Kalau yang D, jumlah korban banjir di kota Banjarbaru menduduki peringkat ke-6 tertinggi. Nah, Banjarbaru kita coba hitung aja teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia tuh ke-7. Gitu. Nah, dia harusnya ke-7. Kalau yang E, itu jumlah korban banjir di Kabupaten Tabalong adalah 700 orang. Kita lihat ya, Tabalong. Tabalong itu di sini 770. Nah, 770 orang gitu. Bentar. Apa tadi yang B? Bentar. Bentar. Hulu Sungai Tengah. Hulu Sungai Tengah. Oh iya ya, bentar. Wait. Di jumlah korban banjir di kota Tanah Laut dan Kabupaten Kuara lebih rendah dibandingin yang tengah. Oh iya deh, benar juga deh. Yang B juga betul deh, betul. Yang B ini juga betul. Tapi yang C juga betul ya, berarti ya? Wait, yang C juga betul. Yang C salah ya? Bentar, jumlah korban banjir. Wait, kita coba cek. Yang C itu jumlah korban banjir di kota Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala lebih rendah dibandingin Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. C lebih. Bentar deh, aku soalnya lebih apanya maksudnya, guys? Oh iya, betul. Iya, betul banget teman-teman. Sorry. Kebalik. Betul. Jawabannya adalah yang B. Benar, kalau misalnya digabungin, itu dia lebih rendah ya teman-teman ya, yang C gitu. Betul. Betul. Harus dijumlahin. Betul. Sorry. Kemis. Betul. Betul sekali. Sorry teman-teman, kemis. Jadi 11 betul banget, jawabannya adalah yang bebek. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang nomor 11 ini. Oke, aman ya teman-teman ya. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor 12. Berdasarkan grafik perbandingan jumlah korban banjir di Kabupaten Barito Kuala dibandingin Kota Banjarmasin mendekati berapa? Waktunya sama, kita mulai dari sekarang.
Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh ada yang jawab D, ada juga yang jawab bebek. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Di sini yang disuruh dibandingin adalah korban banjir di Kabupaten Barito Kuala dibandingin kota Banjarmasin. Nah, kita coba lihat aja ya. Si Barito Kuala itu berapa? Nah, Barito Kuala di sini dia itu 28.400 ya. Sedangkan si Banjarmasin itu adalah 48.690. Nah, tinggal kita bandingin aja, teman-teman. Berarti 28.400 kita bagi sama 48.690. Kita kali 100%. Nah, kalau misalnya kita bagi dan kita kaliin 100%, nanti jawabannya itu adalah 58,32 sekian persen gitu ya, teman-teman. Nah, karena di sini yang paling mendekati adalah si D ini, makanya kita jawab yang D gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bulatannya ke atas itu juga bisa gitu ya, teman-teman ya. Jadi pembulatannya bisa ke atas, bisa ke bawah, disesuaikan aja sama soalnya tuh adanya tuh apa. Aman sampai sini? Oke, aman ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget ditanyain. Oke, kita coba lanjut ke nomor 13. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Di sini ada yang jawab B, terus ada yang jawab E juga, ada yang bebek. Nah, kita coba lihat ya teman-teman, kira-kira jawabannya tuh yang mana. Nah, kalau ketemu soal kayak gini, teman-teman perlu cari pembagi yang bisa dibagi ke semuanya, gitu. Nah, kalau misalnya di soal ini, yang atas kita bagi 5, biar gampang ya. Yang bawah kita bagi 13. Nanti persenannya itu kita bagi dengan 17. Nah, nanti kalau misalnya kita bagi pakai ini, itu nanti hasilnya tuh 18/8 kali 4, ini hasilnya nanti 9. Terus kalau yang ini 27/9 kali 5, itu nanti hasilnya adalah 15. Kalau yang ini 21/7, kita kaliin sama 4, nanti hasilnya adalah 12. Yang ini adalah 15/10, kita kali 6, nanti hasilnya adalah 9. Dan 18/9 kali 6, nanti hasilnya ada 12. Nah, di sini yang ditanya adalah yang terbesar. Nah, kalau misalnya kita lihat opsi A sampai E, yang paling besar itu adalah opsi yang bebek. Karena kalau misalnya yang cacing sama yang E, itu dia nilainya sama. Yang A sama yang D juga nilainya sama. Jadi yang paling besar itu adalah yang bebek. Sampai sini aman. Yang paling kalian harus latihan supaya nanti gampang nih untuk nemuin pembaginya tuh kayak gimana gitu. Kalau misalnya nentuin pembaginya tuh sebenarnya dicoba-coba sih teman-teman sih, yang bisa dibagi ke semuanya gitu.
Coba-coba. Sebenarnya bisa juga dilihat dari angka belakang-belakangnya ini, kayak berapa aja nih yang bisa dibagi dan hasilnya tuh sekian, gitu. Oke, aman ya teman-teman ya, sampai sini ya. Ini pokoknya harus bisa ngitung cepet aja gitu ya. Kenapa pakai pembagian kayak gini? Supaya ngitungnya tuh sekali aja, nggak usah ngitung berkali-kali ya. Misalnya ini dibagi 2 dulu, nanti dibagi berapa, itu kan ngitungnya jadi berkali-kali ya. Jadi lebih baik ngitungnya 1 kali aja, gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut nih ke deret. Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Bentar, aku pause dulu, aku jawab dulu ya. Kalau angka yang nggak bisa dibagi dengan angka yang sama, ya udah itu nggak apa-apa. Tapi tuh biasanya jarang kok soal kayak gitu. Biasanya kalau tipe soal kayak gitu, nanti dibagi semua tuh bisa gitu. Sebenarnya nggak ada bab khusus sih, itu kan cuma kayak hitungan matematis aja gitu. Jadi nggak ada bab khusus yang ngomongin tentang persenan-persenan itu. Oke, aku lanjut ya, teman-teman. Itu pola bilangan juga bisa sih. Gak apa-apa, Yupi. Oke, waktunya habis. Di sini udah lumayan banyak nih yang benar jawabannya. Kita coba lihat ya, teman-teman. Aku tulis di bawahnya kali ya, biar kita lebih enak untuk lihat polanya tuh sebenarnya kayak gimana. X, Y. Oke. Nah, sebenarnya polanya tuh kayak gimana, teman-teman? Polanya tuh kayak gini. 5 ke 8, itu dia plus 3, ya kan? 8 ke 11, itu dia plus 3. Terus 11 ke 14, itu dia plus 3. Tapi 14 ke 23 ini plus berapa? Plus 9. Tapi 23 ke 26 plus berapa? Plus 3. Nah, di sini plus berapa nih teman-teman? Ini plus 15. Nah, dari data yang kita punya ini, gimana nih kita tentuin polanya? Ternyata polanya tuh kayak gini. 3 angka nih, kalau misalnya kita jumlahin, itu hasilnya adalah ini. Jadi, 3 tambah 3 tambah 3 itu hasilnya 9. Begitupun seterusnya nih. Di sini, 3 kita tambahin nih. 3 tambah 9 tambah 3, itu hasilnya adalah 15, gitu. Nah, terus di sini berarti kita masukin polanya. Nah, polanya yang lain, ini kita tambahin lagi 3. Nah, kalau misalnya kita tambah 3, berarti 41 tambah 3 itu 44. Nah, terus kita jumlah ini 3 bilangan di sini. 3 tambah 15 tambah 3, itu hasilnya adalah 21. Nah, 44 tambah 21, itu hasilnya adalah 65. Jadi untuk soal nomor 14 ini, jawaban yang tepat adalah yang C. Betul, bisa juga nih, ada yang kasih tahu nih. Bisa juga dilengkap 1, Kak. Setiap lengkapannya tuh kelipatan 6, gitu. Nah, coba ya kita pakai yang cara itu ya. 5, 8, 11, 14, 23, 26, 41, X, Y. Nah, dari 5 ke 11 itu plus 6. Dari 11 ke 23 itu plus berapa? Plus 12. Ini plus berapa? Plus
18 ya. Iya, plus 18. Terus di sini berarti plus berapa? Plus 21. Sama halnya kayak ini. Ini berarti plus berapa nih? Plus 8 ke 14 itu plus 6 juga ya. Terus ini sama halnya, ini plus 12. Ini juga sama ya teman-teman ya, plus 18 gitu. Nah, ini jadi bisa dua cara untuk dapetin si soal nomor ini. Tuh. Plus mana? Plus 24. Oh iya deh. Benar. Kok 21? 24. Betul. 18. 18 tambah 6, 24 benar. Betul, gitu. Jadi bisa ada dua pola ya teman-teman ya untuk dapetinnya gitu. Terserah teman-teman ketemunya tuh pakai pola yang mana, sebenarnya sama aja gitu. Hasilnya juga sama. Oke, aman sampai sini? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, aman ya. Nah, kita coba masuk ke pola yang kayak gini. Kira-kira jawabannya berapa? Waktunya sama, kita mulai dari sekarang. Pola gambar. Itu D, teman-teman. D. Oke, waktunya habis. Ada yang jawab cacing, ada yang jawab D. Terus, oke, mayoritas jawabnya yang cacing. Kira-kira ini polanya kayak gimana ya, teman-teman ya? Nah, karena ini sebenarnya dia tuh pakai huruf ya, teman-teman ya. Agak susah nih buat kita tentuin polanya sebenarnya. Makanya kita coba translate dulu si huruf ini jadi angka. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Nah, terus kita coba translate dulu ya, semua hurufnya. Mulai dari E. E itu berapa? E itu 5. B itu 2. R itu 18. Terus U ini 21. F itu 6. Yang ini G itu 7. Terus D itu 4 ya kan? R itu 21. Kok R itu 21? R itu 18. M itu 13. Nah, terus kita tinggal cari teman-teman polanya tuh seperti apa. Ternyata polanya tuh kayak gini. Jadi si U ini atau 21 kita kurang dulu teman-teman sama 18. Jadi U dikurang 18, ke sini dikurang. Terus nanti kita
plus 5, nih, di sini ditambah. Terus yang terakhir, kita kurangin 6, itu nanti hasilnya adalah 2, betul, gitu. Jadi, 21 kurang 18 tambah 5 kurang 6, hasilnya adalah 2. Nah, kita berlaku ini ke pola yang ada di sebelah kanan. Berarti kan 18 dikurang 13 ditambah 7 dikurang X itu hasilnya adalah 4. Nah, kalau misalnya kita jumlahin dan kurangin, jadinya kan 12 min X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 ditambah, bener gak sih? Bentar. Kok ditambah? Wait. Ini X-nya aja yang aku pindahin ke sebelah kanan, jadinya 12 dikurang 4. Itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah 8. 8 tuh apa? 8 tuh di sini H. Jadi jawaban untuk soal nomor 15 ini yang tepat adalah yang C, yang H gitu. Atau kalau misalnya teman-teman masih agak bingung kayak cara ngebalik-balikinnya, ya diubah aja gini ya. 12 min X sama dengan 4. Atau mau diubah juga nih, jadinya 4 sama dengan min 12 plus X. Itu sama aja sebenarnya. Nanti tinggal kita, bentar. Ini juga diubah min 4. Nanti sama dengan X min 4 plus 12. Hasilnya sama-sama 8. Kalau misalnya muter-muterin kayak gini, sebenarnya terserah teman-teman sih anaknya gimana. Kalau misalnya udah kebayang gitu, cara pikirnya di atas tuh nggak apa-apa banget. Oke, ini ada yang nemuin pola baru juga nih. 18 dikurang 13. 13-nya dari mana tuh? 18 dikurang 13. Yang ini ya berarti ya. 18 dikurang 13 sama dengan 5. 5 ditambah 7 sama dengan min 4 sama dengan 8. Itu boleh juga, tapi asal kalau misalnya dipraktekin ke rumus yang sebelah kiri ini, dia tuh bisa ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya bebas aja nentuinnya tuh kayak gimana, asal bisa dipraktekkan ke kedua diagramnya gitu teman-teman. Berarti bisa kok itu. Jadi sebenarnya polanya tuh banyak, nggak harus pakai satu pola doang, asal teman-teman bisa praktekkan ke kedua gambarnya gitu. Sampai sini aman atau ada yang mau teman-teman tanyain dulu? By the way, di sini kan ada anak Tamsis 2 ya, batch 2 ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kayak masih bingung tuh terkait dengan silogisme dan rumus-rumus yang di awal, itu sebenarnya udah kita bahas ya di pertemuan pertama sama kedua. Jadi nanti boleh teman-teman nonton recordannya aja gitu ya. Biar nanti latihan soal ke depannya itu makin gampang. Karena yang pertemuan pertama itu kita bahas basicnya banget gitu. Iya, emang kalau misalnya pola-pola kayak gini tuh harus banyak-banyak latihan supaya kita bisa bisa tahu ternyata ada pola kayak gini, ada pola kayak gini gitu. Jadi emang harus dilatih terus. Seperti biasa ya teman-teman ya, kalau misalnya file pembahasannya ini ada di drive juga, drive yang sama kayak tadi ya teman-teman. Nanti boleh dicek di situ aja, filenya nanti aku masukin situ biar nggak kececer. Nanti mungkin aku share lagi kali ya di grup WA, nanti teman-teman boleh bantu untuk kirim di grup Telegram ya. Nanti kalau misalnya ada yang join dua-duanya, bisa ke bagian juga teman-teman yang joinnya cuma di grup Telegram. Udah, kognitif 1 dibahasnya minggu lalu, teman-teman. Itu ada recordannya kok, teman-teman boleh nonton recordannya ya. Kalau misalnya terkait bahannya, ada yang kosong dan ada yang pembahasannya, itu sama, bisa diakses di drive yang sama juga, gitu. Aman sampai sini, teman-teman? Sebelum ini, kognitif itu udah 2 kali pertemuan. Sebenarnya aku kurang tahu sih, grup Telegram tuh ada, cuman aku tuh nggak join gitu. Kata teman-teman yang lain ada kemarin. Oke, aman ya teman-teman ya sejauh ini ya. Oke, kalau misalnya aman, nanti semua filenya bisa teman-teman akses setelah ini langsung aku upload. Kalau recordannya kayaknya nanti ya, 1 hari kemudian atau gimana aku kurang tahu itu. Pokoknya thank you banget buat teman-teman semua yang udah join kelasnya hari ini. Pokoknya semangat terus latihannya. Pokoknya jangan capek-capek buat latihan ya teman-teman, karena PU bisa karena harus banyak latihan gitu. Nanti kalau misalkan udah banyak latihan, pasti bisa deh untuk ngejawab soalnya gitu.
Betul, semangat jadi maba UI. Thank you teman-teman semua yang udah join kelas hari ini. Semangat terus ya. Sama-sama, makasih semuanya.